Hai, selamat sore untuk para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Neneng Bella Kurnia, dalam acara kesayangan kita, Inspirasi Anak Muda. Saya di sini tidak sendirian, di samping saya sudah ada narasumber kita yang cantik, ialah Upi Awia. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ia adalah pembina di Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang nasib anak jenius Indonesia yang kurang dihargai negerinya sendiri, namun anak-anak jenius di Indonesia dibiayai oleh Singapura. Yuk langsung aja kita berbincang dengannya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja ya? Saya sibuk di rumah mengurus anak dan suami. Bagaimana nasib-nasib anak jenius di Indonesia? Menurut saya mereka kurang dihargai di negeri sendiri. Kemudian menjadi jawara Olimpiade Fisika di tingkat Asia rupanya tidak otomatis bisa menikmati beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi terbaik di negeri ini. Saya berniat untuk bisa mendapatkan beasiswa di Institut Teknologi Bandung. Nah, namun saya hanya bisa terbengong-bengong ketika seorang pejabat Kementerian Pendidikan Nasional meminta untuk kuliah dulu, baru kemudian mengajukan beasiswa. Oleh karena itu, saya tidak mau lagi untuk mengurus beasiswa saya. Kemudian Rabu lalu, saya bertemu dengan dokter fisika dari College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat di kantor Yayasan Tokyo gitu. Lalu apa pendapat tentang mereka? Mereka mengatakan kemampuan anak-anak jenius ini sungguh tidak dihargai begitu. Seorang peraih medali emas kompetisi pelajar tingkat Asia yang sudah mengharumkan nama negara harus berjuang sendiri untuk bisa kuliah di dalam negeri. Padahal universitas luar negeri manapun akan menjamin seluruh biaya sejak murid itu mendaftar. Nah, mengapa Anda tidak mengurus beasiswa untuk Anda sendiri? Padahal Anda juara Olimpiade Fisika pada tahun 2006. Beasiswa di tanah air ternyata tidak serta-merta bisa tenang. Saya ingat saat kuliah di ITB 5 tahun lalu, teman saya yang menerima beasiswa harus berutang kanan kiri karena pencairan molor 5 bulan. Ya pemirsa, bukan hanya Ulfi saja yang merasakan hal ini, namun Gardiansa Pratama, seorang peraih medali emas Olimpiade Fisika tingkat Asia di Thailand tahun 2009, lebih memilih kuliah di National University of Singapura. Mulai Juni nanti, dikarenakan kampus ini menerima permohonan beasiswanya. Iming-iming dari negara singa ini memang lebih menggoda. Menurut Kepala Fungsi Pelindungan WNI di Kedutaan Besar Indonesia untuk Singapura, Fahmi Aris Inayah, ada sekitar 16.000 pelajar Indonesia di negara pulau itu. Semua biaya kuliah dan hidupnya ditanggung mereka. Lalu bagaimanakah pendapat Anda tentang kampus-kampus di Singapura? Menurut saya Singapura memang bagus kampus-kampusnya, kemudian agresif memburu para pelajar berprestasi dari Indonesia. Mereka memiliki agen yang mendatangi sekolah-sekolah unggulan di kota-kota besar untuk merayu para pelajar agar kuliah di Singapura. Kemudian beasiswa yang ditawarkan lebih menggiurkan dibandingkan yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Angkanya memang bervariasi, tapi setidaknya sudah menutupi biaya kuliah yang rata-rata bernilai 112 juta per tahunnya. Ternyata Singapura memburu pelajar Indonesia. Hal-hal ini membuktikan bahwa pelajar Indonesia lebih baik daripada pelajar di Singapura. Dikarenakan para pelajar di Indonesia, yuk permisah,
setelah diketahui bahwa Singapura mengikat para pelajar itu dengan kontrak kerjasama di perusahaan milik negara-negara tersebut selama 3 tahun. Meski setelah itu mereka bebas bekerja di manapun. Bagaimana menurut Anda, Upi? Ini cara halus agar para jenius itu tetap mengabdi kepada Singapura. Fahmi menyatakan pemerintah tidak bisa membatasi gerak-gerik pihak Singapura. Kemudian karena beasiswa itu tidak ada paksaan. Menteri Pendidikan Nasional Fazly Jalal menjelaskan prosedur beasiswa di tanah air mungkin terkesan birokratis, tapi hal itu dilakukan karena beasiswa merupakan uang negara dan pemerintah tak mau kecolongan, sebab ada kalanya si penerima beasiswa ternyata kuliah di kampus lain atau bahkan tidak mengikuti kuliah sementara uang telah digelontorkan. Uang-uang itu harus bisa dipertanggungjawabkan katanya. Oke, terima kasih untuk Uvi yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk berpartisipasi dalam acara ini. Pemirsa, menurut informasi yang saya dapat, alokasi dana beasiswa Kementerian Pendidikan Nasional tahun ini sekitar 1,5 triliun untuk lebih dari 3 juta siswa dan mahasiswa kurang mampu. Kementerian juga telah menyiapkan program beasiswa bidik misi sebesar 300 miliar untuk 20.000 mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Menteri Pendidikan M. Nuh mengatakan pada pers awal Januari lalu, ia mengatakan bahwa tidak ada biaya apapun, bebas pendaftaran SPP, bebas biaya hidup, semuanya disiapkan. Ketua Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia, Profesor Yohanes Surya mengatakan geram terhadap oknum-oknum pemerintah yang menyepelekan pentingnya merawat para jenius muda kita. Katanya banyak oknum-oknum yang sok mengatur, tapi malah kini bikin kacau. Pemirsa, banyak sekali pelajaran kali ini yang kita dapat ambil hikmahnya. Untuk anak-anak Indonesia, jangan pernah berhenti berkarya, berjuang, berdoa agar kita dapat membuktikan bahwa Indonesia cerdas. Terus jangan berhenti membanggakan kedua orang tua, guru dan negara. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya Bella pamit undur diri, dan bintang tamu kita Uti Aulia. Sampai jumpa di Inspirasi Anak Muda setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore. Terima kasih.